yang akan kita konsumsi ini memang betul-betul halal. Jadi katanya ini haram, katanya ini dan itu. Itu kita lebih banyak yang itu. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan tidak peduli tentang itu. Nah, kita hadir di sini itu yang paling utama adalah untuk sama-sama saling menggugah kepedulian kita. Bahwa di sekitar kita ada masalah terkait dengan makanan, minuman, itu ternyata Masya Allah. Jadi ini yang menurut saya paling utama. Mudah-mudahan dari sini nanti tidak sekedar kita mendapatkan ilmu dari Prof. Amin, dari Ustaz Ainul Yakin tentang ijaz ilmiah. Para ulama menyebutkan sebagai kemukjizatan ilmiah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan syariat Islam. Biasa dibahasakan al-ijazil ilmi fil Quran wa sunnah atau wa syariat al-islamiyah. Jadi kemukjizatan ilmiah itu salah satu jenis dan bentuk kemukjizatan yang baru diangkat oleh para ulama. Nah, kita akan mendapatkan ilmu itu insya Allah, yang insya Allah akan semakin meyakinkan dan menguatkan keimanan kita. Tapi yang lebih saya harapkan adalah bahwa kesadaran kita, kepedulian kita, jadi terhadap agama kita, termasuk dalam hal ini halal dan haram, makanan, minuman, dan semua yang kita konsumsi, itu meningkat. Sehingga kita terus peduli, dan dari kepedulian itulah insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk tema ini saya mengambil bagian bahaya mengkonsumsi babi terhadap psikis, perangai, dan moral. Jadi kalau untuk bahaya fisiknya dan juga berbagai detailnya nanti insya Allah dikupas oleh Ustaz Ainul Yakin dan juga Prof. Amin khususnya. Tapi sebelum itu yang ingin saya tegaskan, mungkin tadi disinggung oleh Ustaz kita Edi, terkait dengan penyikapan kita sebagai umat beriman itu terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini diantaranya adalah dalam penentuan hukum halal haram dalam makanan dan minuman. Diantaranya adalah haramnya babi, haramnya bangkai, haramnya darah, dan banyak lagi yang lainnya yang baik disebutkan dalam Al-Quran maupun ditambahkan oleh As-Sunnah. Jadi ditambahkan dalam As-Sunnah, misalnya dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, selain yang disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi SAW menyebutkan, menambahkan, dikatakan kulli dzi nabin minas siba' wa kulli dzi makhlabin minat tuyur. Jadi setiap hewan buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki ini cakar pemangsa, dan dirinci oleh para ulama seperti itu. Nah, di antara makanan dan minuman itu ada yang diharamkan. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa kita sebagai orang beriman, sebelum kita bicara dan kita mendapatkan ilmu tentang hikmah, rahasia hikmah di balik pengharaman babi dan lain-lainnya itu, kita harus menerima hukum Allah Ta'ala di antaranya pengharaman makanan-makanan yang diharamkan itu dengan semangat keimanan sami'na wa ata'na. Ini yang harus menjadi apa ya? Menjadi alat uji keimanan kita yang paling utama. Dalam kita menerima seluruh syariat Islam, termasuk dalam hal ini adalah hukum halal dan haram dalam bidang makanan, termasuk keharaman babi. Kita tahu tentang hikmah dan mengapa diharamkannya. Yang bisa kita katakan hikmah ya. Jadi kalau dari babi itu tekstual ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am itu 145 itu fa'innahu rijsun. Kalau untuk alasan bahwa karena babi itu rijs, itu kotor, itu buruk. Jadi gitu, rijs, itu busuk. Itu alasannya. Tapi kemudian ternyata bisa dijelaskan para ulama, itu adalah
kita bisa katakan antara penafsiran untuk kata-kata rijs, yang kedua adalah untuk hikmah. Termasuk tadi singgung cacing pita, nggak tahu bagaimana cacing pita itu nanti dijelaskan seperti apa dan bagaimana kandungannya segala macam itu, tapi kita tetap tidak mengatakan bahwa karena alasan itulah babi kemudian diharamkan, ilat hakikinya. Karena barangkali wallahu alam ada cara teknologi tertentu yang diciptakan manusia yang katanya bisa menghilangkan itu. Kalau cacing pita betul misalnya alasannya, lalu kemudian direbus nggak tahu berapa lama dengan tingkat panas yang seberapa terus bisa hilang, apakah dengan begitu kemudian menjadi halal? Tidak juga. Ini dikatakan halalnya karena zatnya. Dan dikatakan itu tidak berubah. Makanya dari sini termasuk tadi. Jadi Ustaz Edi memulai dengan bagi kita, bagi kaum muslimin syubhat. Jadi daging babi diharamkan, berarti ternyata ada yang menandingi menyebutkan sekian manfaat. Misalnya begitu. Bagi kita yang tidak memiliki ilmu yang memadai, termasuk saya dalam konteks ilmu sains, itu kalau bukan berbekal keimanan, itu mungkin bisa ragu. Kalau karena itu diharamkan, loh ternyata banyak manfaatnya. Misalnya seperti itu. Oh gara-gara mungkin barangkali waktu itu diharamkan gara-gara belum diketahui. Jadi manfaat ini pada zaman Nabi karena masih primitif atau masih tradisional gitu. Loh, tapi apa Allah juga tidak tahu? Naudzubillah. Kan akhirnya ke sana. Sehingga tetap saja ini adalah tetap bekal modal iman utama kita. Sikap dasar kita adalah ini. Nah, penjelasan ilmiah insya Allah itu adalah sarana untuk semakin mengokohkan keimanan kita. Bukan sebagai syarat kita menerima atau menolak. Ini sikap dasar ya. Kita semuanya tahu dan yakin pasti ada hikmah yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak dari salat, zakat, puasa, haji. Banyak sekali hikmahnya. Tapi bukan karena hikmah itu. Karena bisa jadi kita tidak paham hikmahnya, apakah kita mensyaratkan paham dulu baru kemudian kita menerima, tidak. Jadi insya Allah itu yang paling utama. Kemudian ini saya menekankan tentang aspek bahaya. Ini sebetulnya berangkat dari keyakinan kita bahwa Allah SWT kalau dalam surat Al-Baqarah 216 itu kan Allah Ta'ala berfirman di sana di penghujung penutup ayat, saya katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini terkait dengan penjelasan di ayat itu banyak hal yang mungkin kita sukai karena kita anggap itu baik, tapi hakikatnya di sisi Allah itu tidak baik. Atau sebaliknya, yang kita anggap buruk ternyata justru itu yang baik bagi kita. Kemudian ditutup ayat itu dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah lah yang Maha tahu dan kita tidak tahu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah tentang apa yang baik dan buruk, maslahat dan madarat dalam hal makanan dan minuman untuk diri kita. Nah, para ulama membuat kaidah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran. Ini terkait dengan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Disebutkan untuk menghalalkan bagi kalian yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi ihlal at-thayyibat wa tahrim al-khaba'ith. Sehingga ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sehingga dengan demikian itu kullu ma ahallahu Allah Subhanahu wa taala fahuwa thayyibun darun, itu fil badan wad din. Belum mengatakan begitu. Maka setiap yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala itu adalah baik
dan bermanfaat bagi tubuh maupun dalam urusan agama. Wa kullu ma harramahu Allah Subhanahu wa taala, jadi fahuwa disebutkan khabithun bar. Dalam hal apa? Setiap yang diharamkan Allah taala itu pasti buruk dan busuk serta madarat. Untuk fisik dan juga untuk agama. Ini keyakinan kita sebelum kita paham dan tahu secara detail itu tentang penjelasannya, madaratnya di mana, manfaatnya di mana. Itu keyakinan kita karena Allah yang Maha tahu tentang itu semuanya. Nah, namun terkait dengan kemadaratan dari makanan, minuman dan semua yang diharamkan Allah Taala. Ini kemadaratan apa? Ini yang kita fokuskan nanti adalah kemadaratan dari sisi fisik. Jadi menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita cermati, ternyata kemadaratan yang lebih asasi, yang lebih fundamental, ketika kita mengkonsumsi makanan minuman yang diharamkan, baik haramnya itu karena zatnya seperti bangkai, daging babi, darah dan seterusnya, ataupun haram karena cara mendapatkannya. Itu dampaknya yang lebih ditekankan itu adalah dampak ukhrawinya, dampak rohaninya, dampak moralnya. Jadi ada pengaruh itu yang sangat dahsyat, itu yang sangat kuat. Itu dari apa? Dari mengkonsumsi contoh misalnya makanan haram seperti babi ini, itu kepada watak, kepada tabiat, kepada sifat, itu kepada karakter, kepada kondisi rohani itu seseorang. Salah satunya mungkin kita bisa ambil dari hadis muttafaq alaih yang sangat terkenal, ada dalam Arba'in Nawawiyah, hadis sahabat Nu'man bin Bashir tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Nah, saya mengambil bagian terakhir. Para ulama menyebutkan bahwa di penghujung hadis itu Nabi menyinggung tentang posisi hati, tentang baik buruknya hati dan pengaruhnya kepada kondisi tubuh dan diri manusia secara keseluruhan. Nah, penyebutan masalah fungsi atau peran hati terkait dengan baik buruknya disebutkan di penghujung hadis yang menjelaskan tentang halal, haram dan syubhat. Itu disimpulkan oleh para ulama bahwa ini ada keterkaitan antara makanan yang halal itu punya pengaruh kepada hati manusia. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan bahwa salah seorang ulama mengatakan bahwa itu aklul halal. Itu aklul halal, makan yang halal. Jadi baik halal karena zat atau ini, itu disebutkan itu akan menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, mencerahkan dan menyidari hati kita. Sementara ini aklu syubhat, makan makanan yang syubhat saja, itu yuksihi, membuat hati itu keras. Membuat hati itu keras. Jadi, apalagi kalau yang dimakan yang keharamannya muttafaq alaih, disepakati. Nah, kalau sudah hati itu keras, hati itu kemudian berpenyakitan, akhirnya dampaknya sifat-sifat buruk itu juga akan muncul. Nah, ini juga kalau kita kalau yang paling kita yakini adalah terkait dengan apa? Dengan akibat dan dampak yang paling dahsyat. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda bahwa ayyuma lahmin nabata min haram min suhtin fannaru aula bihi. Bahwa daging siapapun, daging apapun yang tumbuh itu dari
makanan yang haram, minuman yang haram, dari yang haram-haram, maka fannaru aula bihi, api neraka itu lebih berhak untuk memakannya daripada surga. Kita semuanya, mayoritas kita hafal hadis riwayat Imam Muslim yang sangat terkenal, kisah Nabi SAW tentang seseorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan cara berdoa yang memenuhi hampir semua syarat dikabulkannya doa. Itu terpenuhi. Untuk kondisinya, cara dia berdoa, sungguh-sungguhnya, itu mestinya terpenuhi. Tapi ternyata terhalang gara-gara, jadi wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram fa anhu istajabulah. Orang berdoa yang kalau kita perhatikan cara dia berdoa, kondisi dia berdoa, berbagai syarat terpenuhi untuk dikabulkan. Tapi Nabi kemudian mengatakan, bagaimana bisa dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, bahkan pakaian juga haram. Jadi yang dikonsumsi haram semuanya, bagaimana bisa dikabulkan? Nah, ini yang saya kira yang paling dahsyat, yang harus kita perhatikan ketika, dan yang harus lebih kita takutkan daripada kita takut kepada penyakit fisik yang nanti tentu harus kita pahami, tapi kita lebih takut kepada ancaman api neraka, kita lebih takut kepada dosanya, dan kita lebih takut dari bahaya moral, bahaya akhlak, bahaya keras hati dari kita mengkonsumsi makanan yang haram, termasuk diantaranya adalah, dalam hal ini adalah babi. Jadi sampai salah seorang ulama itu mengatakan, ketika setan melihat ada orang yang getol beribadah, salat masya Allah khusyuk sekali, mujahadahnya luar biasa, itu setan itu berkata kepada temannya, coba perhatikan bagaimana makanannya. Kalau kamu tahu bahwa makanannya itu haram, sudah nggak perlu kamu goda, biar saja dia capek-capek beribadah, karena ibadahnya itu nggak akan manfaat bagi dia. Dan ini ditegaskan oleh para ulama banyak sekali. Sampai dikatakan sholat, doa, dan lain sebagainya tidak diterima ketika seseorang di dalam perutnya atau dalam rongga perutnya itu kemasukan yang haram. Itu sekecil apapun. Nah, ini yang saya kira lebih penting. Lalu selebihnya yang disebutkan oleh para ulama, ini banyak sekali kalau kita mencoba mengutip itu adalah, jadi antara makanan dengan apa yang kita jadi apa yang kita makan itu dengan kondisi rohani kita, kondisi perangai kita, kondisi watak kita, itu ternyata kita dapati dari ada para ulama syariah, ada para ulama hadis, ada para ulama fikih, ada para ulama para ahli dokter, jadi ahli ilmu juga mungkin biologi itu mendapati, jadi ilmu mungkin sosial itu mendapati bahwa ada keterkaitan antara sifat, watak, tabiat, perangai seseorang atau suatu komunitas dan masyarakat dengan apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan. Jadi ini bahwa apa yang dia makan. Saya mengutip dari Ibnu Khaldun, beliau sangat terkenal, mungkin ulama lebih dikenal sebagai ulama antara sosial dan politik ya barangkali. Kitabnya Al-Muqaddimah itu terkenal, beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan itu akalatil a'rab al-ibil faktasabu al-ghilzah. Jadi orang atau bangsa Arab banyak makan unta. Maka karenanya kata beliau itu mereka itu mendapatkan sifat itu ghilzah, itu keras dan kasar. Sifat kasar. Wa akalatil atraq itu al-khil atau al-faras. Itu fakta sabu asyarasah.
Bangsa Turki itu banyak makan, ini kata beliau dari penelitian